Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Manado. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks cerita novel sejarah kelas 12 SMA Negeri 2 Manado. Dengan saya, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Yosefin Samiran. Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalnya, Gajah Mada berkelut dalam tahta dan angkara. Marilah kita mendengarkan teks novel sejarah yang berjudul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardhanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardhanareswari, Kendedes adalah titisan dari Pratnya Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua. Sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan. Itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing yang menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra sandaran dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gajah Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gajah Bongol
dan Gajah Enggon segera melaporkan temuannya. Sumber: Gajah Mada bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, karya Langit Kresna Haryadi, halaman 109 sampai 111. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan cuplikan teks novel sejarah, marilah kita mendalami materi ini secara terperinci. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu teks novel sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak serta sikap setiap pelaku. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dengan demikian, novel sejarah yaitu novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Struktur teks novel sejarah. Adapun struktur teks novel sejarah, kita melihat ada 6 bagian. Pertama, pengenalan situasi cerita atau eksposisi orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Struktur yang ketiga adalah menuju konflik, rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Struktur teks novel sejarah yang keempat adalah puncak, konflik, atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan pula perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kelima, penyelesaian atau evaluasi resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak konflik. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Struktur yang terakhir adalah koda.
Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Namun, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir cerita kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak sendiri penyelesaian ceritanya. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Dalam kaidah kebahasaan teks novel sejarah ini, kita akan mempelajari 7 bagian kaidah kebahasaan. Pertama, kalimat bermakna lampau. Dalam cerita sejarah, terdapat fitur-fitur kebahasaan yang menjadi kekhasannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Contoh A. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. B. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Kaidah kebahasaan yang kedua, kata kerja tindakan atau verba material. Verba material merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dia Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun untuk menangis, Dia Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang ketiga yaitu konjungsi kronologis atau temporal. Konjungsi kronologis temporal yaitu kata hubung yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh A. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. B. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau gunakan. Gagak Bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan, aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang keempat yaitu kata kerja kalimat tak langsung.
Kata kerja ini digunakan oleh pengarang untuk menceritakan tuturan seorang tokoh atau narasumber. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh: A. Menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu namanya. B. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Gali tentang masalah ini. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang kelima adalah kata kerja atau verba mental. Verba mental yaitu kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan atau menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Contoh A. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. B. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Putih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang keenam adalah dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda, buka kurung, tanda petik, titik-titik, tanda petik, tutup kurung, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Surat apa nih gede? Lontar ataukah kertas? Lon, kertas barangkali Gusti. Patik tak tahu namanya. Bukan lontar. Bukankah? Bukan hanya surat saja telah kau terima? Adakah rel peranggi pernah kau terima juga? Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar daripada wibawa Jaya Negara. Srijaya Negara masih bisa diajak bercanda, tapi tidak dengan Pati Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Dalam perbedaan ini, kita melihat dalam tabel perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Ada 5 perbedaan yang boleh ditemukan. Pertama, dalam teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan pada novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Nah, perbedaan kedua,
Dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yakni bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya, tidak ada tempat atau ditambah-tambah atau direka. Sedangkan dalam novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Perbedaan yang ketiga, dalam teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang masa lampau, dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Ketiga, untuk novel sejarah, yaitu faktor perekayasaan pengarang lah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Nilai-nilai dalam novel sejarah yang kedua, yaitu nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Contoh, juga Sang Adipati Tuban Arya Tumenggung Wilwatika tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyung Widi merestui barang siapapun punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku. Kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Sumber Pramudia Anantatur, Mangir, Jakarta, KPG 2000. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Nilai-nilai dalam novel sejarah yang ketiga adalah nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Pura Waktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama, oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Sumber
Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara, langit Kresna Haryadi. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Nilai-nilai dalam novel sejarah yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Contoh, sebagian besar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bendongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Sumber Pramudia Ananta Toer Mangir Jakarta, KPG 2000. Dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu keselamatan pesta sukacita. Nilai-nilai dalam novel sejarah yang kelima adalah nilai estetis. Nilai estetis yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukur indah berwarna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir mengambil toko-toko pewayangan atau toko yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya. Pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Sumber Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara, langit Kresna Haryadi. Nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif, yaitu menggambarkan. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Yang terakhir adalah menyusun teks cerita novel sejarah. Seperti yang sudah dijelaskan, novel cerita sejarah memiliki latar belakang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Ketika kalian hendak menulis sebuah novel sejarah tentang seseorang atau bahkan tentang dirimu sendiri, maka kalian harus mengikuti langkah-langkah yang ada. Pertama, menentukan peristiwa yang akan dijadikan dasar penulisan. Kedua, mengumpulkan sumber referensi atau data dari narasumber yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang hendak diceritakan. Ketiga, membuat kerangka cerita yang di dalamnya memuat karakter tokoh dan latar. Keempat,
mengembangkan cerita. Kelima, mengakhiri cerita dengan solusi. Demikianlah penjelasan tentang teks cerita novel sejarah. Semoga kalian dapat menyusun teks cerita, baik pengalaman Anda sendiri ataupun pengalaman orang lain, sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.